Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara guna gali setiap pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, bicara mengenai sunat ada paham yang berbeda, dan apapun paham mengenai sunat di kalangan kaum Kristen selalu terkait dengan dua argumentasi atau dua latar belakang. Apa yang Tuhan tuliskan bagi kita di Perjanjian Lama, dan yang kedua adalah alasan medis yang acap kali juga diajukan sebagai argumentasi. Saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Saud dan Anan. Shalom Saud. Shalom Mbak Anis. Shalom Anan. Shalom Anis. Tentu saja saudara, tidak ada pertanyaan yang akan kita izinkan tidak terjawab, dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara yang kekasih, berdiskusi soal sunat selalu akan menimbulkan pro kontra, dan kadang-kadang ada satu sikap terlalu ekstrim terhadap fakta. Nah, saya pikir ini menjadi penting untuk kita menempatkannya pada proporsi yang semestinya, sehingga kita berbicara dengan jeli dan kemudian tidak menjadi aneh menanggapi persoalan-persoalan yang sederhana. Bisa memilah, kita lagi bicara soal hal-hal lahiriah atau batiniah, rohani atau jasmani. Baik, namun sebelum lanjut saudara dalam diskusi kita ini, kita akan berdoa dulu. Kita minta Anan untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama untuk sharing mengenai sunat. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami bicarakan ini menjadi berkat untuk semua, baik pemirsa maupun kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saudaraku yang kekasih, apakah sunat? Di dalam Kejadian pasal 17 dikatakan begini, ya. Bagaimana ayat 10 dan 12? Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katannya, dan itulah menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ini perjanjian Allah dengan Abraham yang digambarkan dengan sunat saudara, sehingga berlaku bagi seluruh keturunan Abraham yang terhisap menjadi representasi perjanjian dengan Tuhan. Maka orang yang ada di rumah Abraham bisa mendapat berkat perjanjian itu. Nah, ini memang gambaran yang luar biasa. Sehingga bagaimana kemudian anak-anak laki-laki harus disunat umur 8 hari. Nah, seperti Abraham pada waktu itu tentu sudah puluhan tahun bukan juga disunat. Ya, tetapi kemudian diatur ketentuan umur 8 hari sunat, 8 hari sunat, 8 hari sunat, termasuk Yesus. Yesus disunat umur 8 hari, lalu pada umur 12 tahun dibawa ke bait Allah untuk menjadi anak Taurat. Nah, nanti kemudian sunat ini diekuivalenkan kemudian oleh Paulus di dalam Kolose pasal 2 ayat 10 sampai 12. Sunat yang kamu terima itu di dalam Kristus, sekarang kamu dibaptis di dalam air. Nah, itu paralel yang dibuat oleh Paulus. Tetapi yang menjadi penting bagi kita adalah bagaimana mungkin sebuah perjanjian dibuat, lalu anak umur 8 hari disunat. Anak umur 8 hari itu tahu apa, ngerti apalah kok disunat. Ngerti perjanjian apa dia? Ingat dalam memahami perjanjian Allah. Perjanjian Allah itu bukan seperti saudara dan saya mungkin janji kontrak rumah, kredit mobil dan seterusnya. Jangan terlalu naif, ini urusan kita dengan Tuhan. Mana ada pada posisi yang sama? Mana ada otak kita ini mampu untuk menangkap kehendak Tuhan? Sehingga itulah kemurahan Tuhan menyatakan janjinya sejak seorang dini di usia 8 hari. Itu prinsipnya. Ini bukan about knowledge. Tahu apa kita soal Tuhan. Hebat benar saudara bisa tahu soal Tuhan lalu mengambil keputusan tentang Tuhan. Ini bukan tentang siapa kita. Nah, itu anugerah. Dan itulah sunat. Nah, kemudian sunat ini berjalan dalam proses itu sampai ke perjanjian baru. Sunat itu kulit katan dikatakan dipotong, tumpah darah itu yang jadi satu simbol perjanjian. Kalau orang Israel bikin dosa harus ada darah tumpah, darah domba, darah merpati.
Sampai kemudian darah itu digenapi pada diri Kristus. Sehingga darah Kristus yang tumpah di atas kayu salib menggenapi seluruh tuntutan darah dalam perjanjian sunat, dalam penebusan dosa, domba. Maka itu sebab dalam perjanjian baru sunat bukan lagi menjadi bagian yang diharuskan. Nah itu sebab Paulus berkata di dalam Kolose pasal 2 yang seperti saya katakan tadi. Bagaimana kemudian di dalam bagian itu Paulus menggambarkan kepada orang-orang Kristen bahwa hidup di dalam Kristus, bagaimana kamu dibaptiskan bersama dengan Dia. Dikatakan begini, ayat 11, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari bagai penanggalan tubuh yang berdosa. Jadi bayangkan sunat disegera diparalelkan, diselesaikan dengan penebusan Kristus tadi ya. Nah bagaimana kemudian dikatakan ayat 12, karena dengan Dia, dengan Kristus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka sunat sudah menjadi ekuivalen jelas sekali dengan baptisan. Oke, maka Kristuslah penggenapan darah yang tumpah dengan darah tumpah di atas kayu salib. Nah itu maka dikatakan Tuhan Yesus bukan meniadakan Taurat, tetapi menggenapi Taurat. Tapi kalau sudah digenapi, progres berikutnya dong. Sunat bergeser dari anak 8 hari menjadi baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau mau dibaca PLPB baik-baik, teliti, pelan-pelan, rendah hati, ya sudah kita ketemu semua kebenaran. Nah sekarang kita bicara satu kasus. Perlukah orang disunat? Kalau disunat perlu apa tidak? Jawaban sederhana. Untuk apa? Kalau bicara rohani tidak menjadi penting. Karena itu bukan tuntutan. Dibaptis yang jadi penting. Tetapi kalau mau bicara medis silakan saja. Nanti kita bisa diskusikan itu. Ya. Bagaimana kemudian dikatakan oleh Paulus juga di dalam Roma pasal yang kedua, dia berkata begini. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah dia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Nah di sini Paulus membuat satu perbandingan menarik dalam konteks perjanjian baru. Kau disunat tidak melakukan kehendak Allah. Orang ini kau bilang tidak disunat kafir, tapi dia lakukan kehendak Allah. Apa bedanya kau dengan dia? Wah, menarik ya. Nah oleh karena itu gugatan Paulus menjadi luar biasa. Maka dia menggugat lagi orang-orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat hati secara rohani, bukan urupiah. Maka pujian akan datang kepadanya bukan dari manusia melainkan dari Allah. Jadi Yahudi yang sejati bukan sunat lahiriah. Tetapi jemaat di Roma ribut soal sunat lahiriah. Kalau tidak disunat berarti tidak beriman. Itu problemanya. Sehingga konteks yang harus dilihat apa di dalam Alkitab, jangan langsung gedebuk-prak dipindahkan ke konteks kita. Karena mudah sekali membayangkan orang Yahudi yang sudah mentradisi ribuan tahun disunat umur 8 hari, sekarang nggak disunat. Bagi mereka itu tidak gampang. Oh ini kan ajaran Yesus. Ya Anda mengerti itu 2000 tahun kemudian. Tapi saat itu tidak sederhana itu. Jadi kalau mau membaca Alkitab, masuklah ke dalam Alkitab itu ke konteks pada waktu itu. Sehingga kita bisa mengerti problema mereka. Jangan main comot bawa ke konteks kita seenaknya. Itu yang seringkali tidak fair dan tidak jujur ketika kita membaca Alkitab, mengabaikan konteks apa yang terjadi. Jadi kalau kita lihat dari sini, sebetulnya nggak ada masalah di kita. Tapi jadi masalah ketika kemudian banyak juga orang kejebak membawa problem di waktu lampau ke konteks masa kini, lalu didebatkan yang sebetulnya itu bukan isu Alkitab. Begitu Anis? Ya, terima kasih Pak Bigman. An dan Saud, kalau kita sederhanakan persoalannya, ada beberapa pandangan yang ekstrim sajalah kita ambil begitu ya, bahwa sunat itu tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Kemudian sunat itu dosa. Itu di ujung ekstrim yang satu, dan di ujung yang satunya lagi, yang di tengah-tengah mengatakan ya dengan alasan medis lakukanlah gitu ya. Tapi ada pandangan yang mengatakan bahwa kalau dilakukan itu dosa. Pak Bigman sudah jelaskan pada kita sebagian. Saud dan An ada yang mau ditambahkan mengenai pandangan yang terpolarisasi juga mengenai sunat di antara komunitas Kristen? Saya sependapat dengan Pak Bigman ya. Kalau masalah rohani, sunat itu memang betul-betul udah nggak perlu. Kenapa? Karena sebenarnya ujungnya gitu, barometernya adalah
tertumpahnya darah Yesus di kayu salib. Itu udah nggak bisa ditolerir lagi ya. Udah nggak bisa dibandingkan lagi lah. Ya, sehingga kalau dikatakan sunat secara rohani nggak perlu, saya setuju sekali. Nah, tetapi kalau dari segi lain mau dilihat apakah dari kesehatan, misalnya menarik memang mencari tahu kenapa kok itu 8 hari misalnya, ya, karena ternyata di dalam suatu proses ini yang diteliti oleh orang-orang di bidang medis itu yang namanya daya tahan tubuh manusia itu memang berproses selama 7 hari dan pada hari ke-8 itu udah terbentuk, ya, sehingga pada waktu anak disunat penyembuhannya itu memang bisa sempurna. Memang pada saat itu. Nama istilahnya saya lupa ya, apakah itu apa namanya istilahnya saya lupa. Tapi proses itu memang 7 hari. Nah, itu menarik. Yang kedua, kalau kita lihat kontekstual, kenapa kok sampai terjadi sunat misalnya ya? Karena kalau kita lihat di daerah sana gitu air susah ya. Lain dengan di Eropa misalnya. Kalau di Eropa nggak sunat ya, mereka bisa cuci setiap hari setiap saat ya. Tapi kalau di gurun sana, waduh, cucinya gimana tuh untuk kebersihan ya, dari segi kebersihan. Sehingga disunat itu amat sangat menolong bagi mereka yang menjaga kebersihan. Nah, kira-kira itu yang ekstrimnya ya, kalau kita lihat ekstrimnya. Ya, sekali lagi saya setuju dengan Pak Bigman, secara rohani memang sunat nggak perlu. Iya. Ya, gitu. Tapi ada alasan medis yang ya, alasan medis, alasan kesehatan, alasan lain it's okay. Gitu ya. Iya. Tapi ada pandangan yang mengatakan sunat itu dosa kalau dilakukan. Itu fakta yang kita hadapi dalam kekristenan kita. Saud, ada yang mau dikomentari mengenai hal itu? Dari mana kira-kira mereka berangkat dan mengapa pandangan seperti itu terbentuk? Ya, terima kasih Mbak Anis. Mungkin saya akan membicarakan tentang sunat itu ya. Dalam konteks Alkitabiah, saya belajar, saya baca dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Setelah saya baca, rupanya sunat ini saya katakan terbagi dalam tiga konteks. Yang pertama adalah Prataurat. Rupanya Tuhan sudah beritakan itu ke Abraham, yang baru saja Bapak Pendeta sudah beritahukan dengan Abraham. Kemudian dalam Taurat juga Allah juga perintahkan kepada Musa, yaitu dalam Imamat 12 ayat yang ketiga. Dan sudah 2 tokoh Alkitab itu, dan yang ketiga adalah Yosua. Saya tertarik sekali juga, Yosua ini malah dibilang bahwa itu adalah pelambang daripada Yesus, namanya sama Yosua juga ya. Dalam Yosua 5 sudah jelas juga diberitakan bahwa sunat untuk kedua kalinya bangsa Israel. Jadi ketika keluar dari Mesir 40 tahun di padang gurun, maka ada kelahiran baru yang belum disunat. Harus disunat lagi pada hari ke-8. Itu peraturannya. Itu menurut saya adalah sunat adalah suatu perintah dari Allah yang diikat dalam suatu perjanjian yang kekal. Itu bisa kita baca. Kemudian bahkan sunat itu saya baca kok punya ada suatu kekuatan ya, magis lah ya. Ketika di dalam Keluaran, kitab Keluaran, bahwa Tuhan suatu ketika berencana membunuh Musa, tetapi ketika istri Musa, Zipora, menyunatkan anaknya, kemudian kulit itu, daging itu ditempelkan ke Musa, dan disebut ini pengantin darah saya, maka Tuhan jadi tidak membunuh Musa. Wah, betapa pentingnya dalam konteks saat itu, sunat itu. Nah, tetapi ketika saya kembali lagi ke konteks perjanjian baru, Paulus justru menjadi, awalnya sebelum Saulus, dia adalah pelaku Taurat. Tetapi kenapa kemudian dia menjadi selalu berseberangan juga tentang sunat. Dia dengan Barnabas jelas-jelas menolak, walaupun orang Yahudi yang sudah menjadi murid Yesus percaya tetap memaksakan bahwa orang non-Yahudi harus disunat, kalau tidak diselamatkan. Nah, mungkin saya akan juga bertanya kepada Pak Pendeta. Silakan. Begini Pak Pendeta, perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya, itu yang dikatakan kepada Abraham, kepada Musa, dan kepada Yosua. Pengertiannya adalah bagaimana ini digenapi Pak Pendeta dengan dalam Injil yang kemudian
paralelkan sama dengan pembaptisan. Sebetulnya begini, sunat itu sangat penting di PL kan kita bilang tadi gitu ya. Sebetulnya bukan sunat yang menjadi sangat penting, esensi sunatnya. Tuhan menyatakan perjanjian ini perjanjianku antara engkau yang disimbolkan, dilambangkan dalam sunat. Jadi bukan sunat itu. Jadi di sunat pun percuma itu kalau hidup mereka tidak sungguh-sungguh. Musa pun sudah mengkritik orang Israel berkata, harusnya kau juga menyunat hatimu, menyunat pikiranmu sebagai aktualisasi daripada sunat lahiriamu. Karena kau sudah terikat perjanjian dengan Tuhan. Maksudnya hidup sesuai kehendak Tuhan dong. Itu otak gitu ya, itu hati kan gitu kan. Sehingga dia disebut sunat hati itu kan Paulus juga mengingatkan itu begitu. Nah cuma kita selalu terjebak pada simbolnya. Orang Kristen salib misalnya kan, loh mana salib itu mana penting sih? Mana ada salib dipegang Dracula lahir apa lari gitu ya? Itu kan fenomena pembodohan sebetulnya. Tetapi ya namanya film toh. Dracula mana takut sama salib? Salib itu kayu kok. Yang takut orang beriman. Tetapi bagi orang beriman salib itu mengingatkan Kristus yang tersalib kan begitu kan? Nah kembali ke sunat tadi, jadi itu yang esensi pentingnya adalah perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian itu tidak pernah berubah. Simbolnya yang berubah. Kalau tadinya darah, darah itu sudah tumpah dari Yesus. Karena darah tadi simbol sebagai korban. Kan gitu kan? Tapi korban baik itu sunat maupun anak domba sekarang digenapi di Kristus. Darah Yesuslah yang tumpah. Ibrani mengatakan, kau sudah ditebus bukan lagi dengan darah lembu, tetapi darah Kristus. Itu lebih dari segala-galanya. Nah, kemudian dibaptiskan. Maka dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tetap perjanjian itu bergerak secara progresif. Tetapi yang bayang-bayang dalam sunat digenapi dalam Kristus berubah menjadi baptisan tadi. Simbolnya loh ya, janjinya mah terus. Nah kadang-kadang kan kita pikir janjinya udah selesai gitu, janji PL, janji PP. Ya enggak, janji mah jalan terus. Penggenapan sudah terjadi, simbolnya berubah. Nah jadi orang pilihan, siapa bangsa pilihan dulu? Ya Israel. Sekarang siapa bangsa pilihan? Ya yang percaya pada Yesus, bukan Israel. Cuman orang Kristen kan sekarang semua, Israel itu bangsa pilihan Israel. Jadi kadang-kadang kalau Israel bangsa, kamu bangsa apa? Ini kan simpel sekali tuh. Saya sih gampang saja. Kalau gitu kamu bukan pilihan, karena pilihan Israel. Nah makanya dikatakan kita akan menjadi pemberita Injil itu Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Disitulah. Jadi janji Tuhan terhadap orang pilihannya tetap. Cuman representasi Israel sudah menjadi seluruh bangsa. Ini pergerakan namanya progressive revelation itu begitu. Jadi semua konten basisnya itu sama. Tapi fenomena dalam kehidupannya ini yang bergerak dinamis, gitu. Sehingga sebelum Kristus dan sesudah Kristus. Nah, jadi ini yang disebut digenapi. Jadi dia datang bukan meniadakan Taurat, menggenapinya. Udah digenapi, udah dong, ganti simbolnya. Nah, jadi jangan ribut lagi, paksa orang disunat. Kalau nggak disunat dosa. Nah, oleh karena itu, apa yang ada di dalam perjanjian baru, penggenapan sudah terjadi, model itu berubah. Jadi ngertilah kita, nggak ada yang salah di sana. Tetapi as a medis, ya argumentasi disunat bersih, gini, silakan saja. Karena memang banyak faktor-faktor tertentu, khususnya dalam konteks AIDS sekarang, katanya kalau orang disunat itu bisa cenderung jauh lebih aman. Ya saya tidak lihat korelasi langsungnya seperti apa, tetapi orang-orang tidak disunat kemudian itu menjadi lebih kurang bersih, khususnya di daerah tertinggal ya, seperti apa yang tadi coba An gambarkan gitu kan. Itu bisa menjadi penyakit penebaran yang berbahaya. Ya, jadi dengan sunat dia bisa jadi lebih bersih. Ya. Welcome saja. Ya, Pak Bigman, 3 pandangan. Harus disunat dan berdosa kalau tidak disunat. Boleh dilakukan, boleh tidak, terutama dengan pertimbangan medis. Kita sudah bahas kedua-duanya, tapi di ekstrim yang satunya, meskipun tadi Saud tadi katakan bahwa Paulus berseberangan dalam hal ini, dan itu ditafsirkan oleh sebagian orang, tidak boleh disunat. Kalau sunat itu berdosa. Pak Bigman boleh ditanggapi ekstrim yang satunya ini? Tidak boleh disunat kalau sunat justru berdosa. Kalau sunat itu kan berdosa dibilang. Di mana ayatnya? Saya sih mah gampang-gampang aja lah. Di mana ayatnya kan gitu. Terjadinya keributan justru terbalik. Yang bilang
tidak perlu disunat itu bukan tidak perlu disunat. Yang ada adalah orang ngotot, orang Yahudi minta supaya siapapun orang-orang yang masuk jadi Kristen sama itu yang bukan Yahudi mesti disunat. Paulus bilang nggak perlu itu, karena mereka menuntut itu disunat dalam konteks PL. Jadi bukan Paulus bilang kalau disunat itu dosa, justru itu balik-balik yang memahami ini. Tapi Paulus bilang kalau kau tuntut orang ini karena Kristen harus disunat, kau juga salah. Gitu. Bukan itu. Tapi reaksinya yang jadi masalah. Mungkin saya tambahkan sekaligus juga saya menjawab pertanyaan tadi Mbak Anis adalah Paulus berkata jika kamu dipanggil dalam keadaan bersunat jangan tiadakan sunat itu artinya dihilangkan. Tetapi kalau dipanggil dalam keadaan tidak bersunat jangan bersunat, jangan jangan melakukan sunat. Bagaimana tuh Pak? Karena panggilan itu yang menjadi penting. Sunat enggak sunat itu adalah sebuah kondisi yang tadi kan. Perjanjian itu kan sama nih. Jadi nggak perlu karena kamu sunat jadi kamu nggak sunat. Karena bukan sunatnya. Yang repot kan ketika dianggap sunatnya yang penting, ya sunat sama nggak sunat jadi masalah dong. Kalau ini yang penting. Padahal kan simbol sunat ini apa sih? Perjanjian dengan Allah. Perjanjian Allah ini yang penting. Di PL wujudnya sunat darah tertumpah. Di sini pakai air kan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka air pun selalu disimbolkan sebagai penyucian, pembersihan. Itu kan oleh pekerjaan roh kan gitu kan, yang membersihkan. Loh ya yang ganti kan simbolnya. Tapi esensi janjinya tetap. Nah kalau kamu sudah dulu disunat ya udah. Tapi yang nggak sunat jangan kau paksa. Karena bukan sunat itu yang mengikat perjanjiannya. Kan gitu kan. Jangan dipaksa. Nah, jadi Paulus mau melepas mereka dari ikatan terhadap sunat. Karena seperti yang saya bilang tadi, Musa kan bilang kamu harus disunat hati dan pikiran kan. Apa hubungannya hati dan pikiran? Kan kalau di Kejadian jelas kulit katannya yang disunat. Kok hati nyunat hati gimana? Nyunat pikiran gimana? Mana mungkin? Tapi Saud dan An-An ada bagian di mana Alkitab jelaskan pada kita bahwa Paulus bersikap berbeda soal sunat pada waktu Timotius. Betul begitu ya? Timotius, sorry, saya tambah sedikit. Kalau kasus Timotius itu berbeda case begini. Timotius lahir dari bapak Yunani. Yahudi. Jadi dia nggak disunat. Salah satunya Yahudi, satunya Yunani ya Pak? Bapaknya Yunani, mamanya Yahudi. Mamanya kan Yunike, atau neneknya Luis juga Yahudi merantau rupanya mereka. Sesudah mereka merantau, kemudian menikah, Yunikenya menikah dengan seorang Yunani, yang kemudian ya tradisi sunat itu jadi nggak hidup. Udahlah, mungkin kan begitu kepala keluarga kan. Nah tetapi kemudian dia jadi orang Kristen, mau memberitakan Injil ke siapa? Orang Yahudi sebagian. Maka Paulus suruh apa? Sunat, supaya kau jangan jadi batu sandungan. Nanti orang Yahudi yang sunat bilang, siapa namamu Timotius? Saya ngomong, belum sunat ya? Kamu jangan bicara sama kami. Habislah. Jadi Paulus menyuruh sunat bukan dalam rangka supaya dia jadi orang Kristen dengan sunatnya. Bukan. Karena saya bilang tadi, sunat boleh, nggak sunat boleh. Maka Paulus bilang bersama orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Cara berpikir, mana yang boleh, tentu tidak boleh melanggar basis firman Tuhannya. Nah, cuma lagi-lagi kasus itu juga diangkat. Dengan alasan itu orang Kristen juga harus disunat. Betul. Jadi ini Paulus suruh kan. Ini repot, konteksnya dilupakan. Tapi Anis jangan tanya apa Saud udah disunat atau belum. Iya, saya lagi mikir tadi seharusnya bertanya itu atau tidak gitu ya. Tapi ayahnya Saud 3 kali dia sunat. Ya dari mulai lahiriah, hati, pikiran. Semua sudah. Semua sudah beres, sudah selesai ya. Jadi nggak ada yang perlu dibahas lagi. Ada satu pertanyaan lagi barangkali Saud dan An-An, kita punya waktu 3 menit tersisa. Iya, saya mau tahu dari Pak Pendeta sendiri ya. Sebenarnya jadi aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari mana yang lebih baik, disunat atau tidak disunat? Saya sarankan ya, kalau orang Kristen, kalau bisa sunat aja. Sunat aja ya. Saya punya anak laki, saya suruh sunat. Saya yang bawa disunat. Anak teman saya pergi sunat, mereka bareng-bareng gitu ya. Pergi sunat. Ya. Jadi usia SMP misalnya ya bagus sekali. Ya kalau bisa lebih awal SD silakan. Ya. Sunat itu apa? Nggak ada urusan dengan soal keagamaan tadi, tetapi secara medis lebih baik sunat daripada tidak. Kan begitu ya. Dan jadi saya pikir di waktu lampau pun ketika sunat itu menjadi simbol sekalipun, ada benefit tertentu yang ada kita bisa dapat.
Toh kalau kita menganalisa berbagai kemungkinan, sunat jauh lebih sehat daripada tidak sunat. Lebih baiklah artinya begitu kan. Ya lakukan saja yang terbaik. Tetapi awas ya, tidak berarti karena dia sunat bakal masuk surga. Nggak ada urusan gitu loh. Nah itu yang jadi penting gitu. Sedikit yang menjadi perlu coba diperhatikan. Anak saya misalnya ya, atau anak teman saya, atau ada orang tanya saya anjurkan sunat. Pasti di sekitar SMA atau paling cepat SMP. Kalau diukur dengan ukuran perjanjian lama, nggak masuk hitungan. Karena mesti 8 hari. Jadi makanya orang-orang sekarang pun menurut saya keblinger. Ya, jadi itu dilakukan. Nah kasus Musa itu karena kesibukan membawa orang Israel ini sampai lupa dia. Anaknya lewat 8 hari dia nggak sunat. Marah Tuhan. Makanya Zipora bilang, kamu juga kelewatan gara-gara kamu nih. Hampir saja aku jadi pengantin berdarah. Mestinya disunat kok kamu yang nggak ngomong. Nah, itu juga mau menunjukkan betapa seorang pendeta itu pergi pelayanan sana sini, anaknya sendiri bisa lupa dia. Ya, anak saya udah dibaptis belum ya? Kebanyakan ngebaptis. Anaknya lupa. Anak saya belum loh. Kira-kira begitu ya. Jadi case ini supaya jangan salah paham. Nah Tuhan nggak ada yang namanya kalau di prioritas atau dapat dispensasi gitu ya. Karena Musa itu pemimpin jadi boleh seenaknya. Enggak, itu menunjukkan keseriusan. Begitu nih. Ya. Selalu saja ada pertanyaan menarik untuk kita tanyakan. Itulah mengapa kami selalu mengajak saudara untuk selalu setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang melalui pelayanan media Antioquia memang kami rancang dan kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan senantiasa berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita saudara. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Ingat, sunat bukan itu lagi judulnya. Sunat di dalam PL umur 8 hari darah tertumpah. Esensi dari sunat adalah perjanjian dengan Allah. Allah menyatakan perjanjian. Dalam perjanjian baru, perjanjian itu digenapi bukan dengan darah sunat, tetapi dengan darah Kristus. Genap dan Kristus kemudian membawa kita dibaptis sesuai dengan perintahnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dalam baptisan itu, setiap anak dan garis keturunan yang di bawah mendapat berkat dari Tuhan. Jangan bicara soal tahu apa tidak tahu. Tahu apa anak umur 8 hari. Tapi ini bicara anugerah Allah yang mendahului seluruh pengetahuan. Dan itu dikerjakan dalam kehidupan. Tetapi, kalau kemudian anak saudara sudah dibaptis, lalu ingin disunat, supaya dengan alasan medis, bukan supaya dia menjadi Yahudi, bukan supaya dia cepat ke sorga, tetapi alasan medis bagus sekali. Lebih bagus itu saudara juga kerjakan. Ya, nah itu menjadi suatu bagian yang progres dalam soal pertanggungjawaban medis. Tapi jangan campur adukan alasan. Semoga penjelasan ini membuat saudara menjadi jelas dan tidak lagi bingung sunat atau tidak sunat. Dimensi iman Kristiani terus hadir, menolong kita, memberi pencerahan. Kita akan berdoa saudara yang kekasih. Kita minta Saud untuk tutup dalam doa. Silakan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami menyukai berkat-Mu. Tapi saat ini Tuhan, ajar kami untuk menyukai ajaran-ajaran-Mu. Sehingga hidup kami boleh menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang diperkenankan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mensyukuri acara ini Tuhan yang akan membawa kepada kami suatu pencerahan di mana kami berada menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.